Di sini ada soto Betawi nih. Soto Betawi vegetarian dapat rasa umaminya dari mana sahabat Daai? Kita cobain ya. Mari Kicau, mari kita coba. Jamurnya sendiri bener-bener kayak memberikan tekstur daging. Ini ada hint soto Betawinya, Indian of the taste. Ternyata rasanya bener-bener rich, umami, gurih, asin. Ini enak nih sahabat Daai. Guest star kita pada hari ini, yakni kita ada gado-gado pengantin. Wow. Di sini juga udah lengkap banget. Ada telur, ada kol, ada wortel. Mari Kicau, mari kita coba. Ini dalam satu gigitan udah lengkap ya. Bumbu kacang di sini bener-bener nati dan ada chunks dari kacangnya juga nih sahabat Daai. Nggak pakai bawang-bawangan kok rasanya bisa seenak ini sahabat Daai. Wah. Hai Sobat Daai, kali ini kita mau makan-makan lagi nih. Kali ini kita mau ajak kalian ke rumah makan yang katanya baru buka loh. Yuk kita samperin yuk. Hai sahabat Daai, kembali lagi hari ini bersama saya Richard di Cerita dan Rasa. Hari ini aku sudah berada di daerah Jurumudi, Tangerang, yang sahabat-sahabat Daai pasti tahu daerah sini itu jarang banget ada kuliner makanan vegetarian. Tapi di belakangku udah ada salah satu rumah makan, yakni Duta Warfek atau Duta Warung Vegetarian. Kira-kira di dalam ada apa aja ya? Pasti sahabat-sahabat Daai di rumah pada penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk, kita intip ke dalam ada apa aja, dan pasti bakalan banyak makanan vegetarian yang bisa kita cobain di dalam. Yuk, langsung ikutin aku ke dalam. Nah ini dia tempatnya Sobat Daai. Sejuara apa sih menu-menunya ini? Jadi penasaran nih. Halo Ci. Ya halo, selamat datang di Duta Warfek Vegetarian. Iya terima kasih Ci. Ya. Kira-kira kalau Warfek ini sebenarnya udah berdiri dari kapan sih? Kok kayaknya aku baru lihat ya? Ya kita buka dari tanggal 5 September. Oh. Udah baru 6 bulan sih. Oh bukanya. wow, pantas aku baru lihat. Kira-kira kalau menu rekomendasi di sini apa aja Ci? Oh di sini banyak kok menunya. Ada siomay, ada Oke. batagor, Oh, wow. ada lontong sayur, dan juga soto Betawi juga ada kok. Oke siap. Kalau gitu aku pesen semua ya Ci ya? Iya boleh siap. Oke aku tunggu di dalam ya. Iya silakan masuk. Thank you, Ci. Iya, Makasih. Yuhu, langsung cemplungin ya risolesnya ke minyak panas. Lihat tuh gede banget ya risolesnya. Digoreng sampai golden brown nih, dan jangan sampai gosong ya. Haha, aromanya langsung kecium banget nih. Nah, sahabat Daai, di depan kita semua sudah ada makanan-makanan pembuka dari rumah makan Duta Warfek atau Duta Warung Vegan. Nah, di antaranya ada risoles, lalu juga ada siomay dan batagor. Terlihat sangat tempting semua ya, sahabat-sahabat Daai. Kita langsung cobain yang risolesnya terlebih dahulu. Kita langsung coba potek ya. Itu dalamnya ada kayak mashed potato gitu, terus ada kentang dan juga wortel, sama beberapa rempah-rempah. Kita cobain ya, sahabat Daai. Mari Kicau, mari kita coba. Isiannya padat banget Sobat Daai. Kulitnya crunchy, dalamnya full. Jadi tipikal kulitnya itu, kulit yang soft, terus dia ada garing dari si breadcrumbs atau tepung panirnya, bener-bener crunchy. Pasti sahabat Daai tadi denger suara waktu aku gigit. Dan di dalamnya kayak yang aku bilang tadi mashed potato, jadi ketika teman-teman makan, itu dia langsung kayak lumer, nyebar ke mulut, dan dia creamy banget dari si kentang itself. Nah, kita cobain pakai si cabai rawit ya. Kalau sahabat Daai di rumah biasanya makan pakai cabai rawit atau enggak? Kalau aku tim yang harus makan pakai cabai rawit karena garing-garing. Mari Kicau, mari kita makan. Makan goreng-gorengan belum lengkap nih kalau belum pakai cabai rawit. Risolesnya sendiri bukan tipikal yang berminyak, jadi
di tenggorokan itu nggak seret, sahabat Daai. Kita akan lanjut ke makanan berikutnya, sahabat Daai. Di sini ada siomay, dia kembali dengan bumbu kacang yang sangat thick ya. Dia kental, nati banget nih pasti nih, sahabat Daai. Mari Kicok, mari kita coba. Siomaynya kenyal banget. Wah, apalagi bumbu kacangnya juara. Wow, dia kenyalnya kayak pakai daging ikan. Walaupun ini vegetarian, tapi bukan tipikal siomay yang cuma berasa tepung doang. Tapi dia ada asinnya, ada gurihnya, dan si bumbu kacangnya buat rasanya jadi lebih komplit, lebih delicate. Dan seperti yang aku bilang, bumbu kacangnya itu yang nati, tipikal masih ada tekstur kacangnya, dan rasanya juga bener-bener sangat perfect. Karena nggak begitu cair, jadi ada teksturnya. Wah. Selain ada siomaynya, juga di sini ada tahunya, terus ada kol, siomay sama ada kentang juga nih, sahabat Daai. Jadi proteinnya ada, karbonya juga ada dari kentang, dan seratnya dari beberapa sayur-sayuran di sini. Kita cobain kentang ya, sahabat Daai, sama tahunya deh. Mari kita sahabat Daai, mari kita coba. Perpaduan tahu dan kentangnya benar-benar perfect, sahabat Daai. Tahunya nggak asam sama sekali, dan kentangnya juga bukan yang kayak keras-keras nggak mateng. Jadi bener-bener semua ditanak dengan baik, bumbunya juga well seasoned, jadi buat semuanya just perfect. Yang berikutnya, tentunya kita coba saudaranya si siomay, yakni batagor nih, sahabat Daai. Di mana-mana kalau ada pedagang siomay, pasti dia juga jualan batagor. Karena batagor dan siomay kita tahu adik kakaan ya. Nah, kalau batagornya sendiri, di sini udah ada kecapnya nih, sahabat Daai. Balik lagi, tim asem angkat tangannya, harus pakai jeruk limau, sahabat Daai. Yuk kita peras. Kita coba ya, sahabat Daai. Mari Kicok, mari kita coba. Tekstur crunchy dan kenyal dari batagornya bikin rasanya creamy dari bumbu kacangnya. Cihuy. Tuh, kedengeran nggak, sahabat Daai? Seberapa garing si batagornya. Terus menurutku, dengan adanya timun, itu buat level crunchiness-nya itu jadi up to the next level. Karena selain garing dari kulit pangsit, kita juga dapat crunchy dari si timunnya. Jadi kayak crunchy-nya double-double. Jadi kalau di mulut nih, itu kayak saling susul gitu. Crunchy-nya dari si kulit pangsit beralih ke crunchy-nya si timun. Dan juga teksturnya benar-benar di sini well combine, karena ada tekstur kenyal dari aci si batagornya, lalu juga ada tekstur creamy dari si bumbu kacangnya. Nah, uniknya di sini kulit pangsitnya itu bukan tipikal yang keras, yang alot gitu, tapi dia garing yang waktu digigit tuh kayak nggak perlu effort, jadi effortless bites gitu. Sahabat Daai denger nggak nih suaranya? Garing banget loh, sahabat Daai. Kita udah makan goreng-gorengan, udah makan kacang-kacangan juga, pasti haus dong, sahabat Daai. Di sini aku udah pesen es jeruk songkit. Kelihatan ya warnanya oranye, tapi bukan oranye gonjreng yang pakai pewarna. Jadi ini bisa dipastikan bahwa ini pakai pure dari jeruk songkitnya itself nih, sahabat Daai. Kita cobain ya, sahabat Daai. Mari Kicok, mari kita coba. Refreshing, lidah atau palate kita itu jadi netral lagi setelah makan yang goreng-gorengan, setelah makan yang kacang-kacangan. Minum ini langsung hilang semuanya. Wah, ini seger banget sih, sahabat Daai. Seger. Habis ini kita lanjut makan apa ya? Pastinya sahabat Daai penasaran dong, makanan pembukanya aja udah seenak ini. Gimana ya kira-kira kalau makanan utamanya, sahabat Daai? Makanya jangan kemana-mana, tetap tonton Cerita dan Rasa, karena setelah ini kita akan langsung cobain beragam makanan utama dari Duta Warteg. Aku mau lanjutin makan dulu ya, sahabat Daai. Yang pertama aku akan cobain bakso Malang terlebih dahulu. Nah, kita langsung cobain ya, sahabat Daai. Mari Kicok, mari kita coba. Surprisingly, bener-bener kenyal.
tekstur dagingnya dapat karena dia kayak padat. Jadi bener-bener tekstur daging banget sahabat Daai. Yes, sahabat Daai, kembali lagi. Tadi kita udah cobain makanan-makanan pembuka yang rasanya super enak. Sekarang kita lanjut ke makanan utama kita pada hari ini di Duta Warfek atau Duta Warung Vegetarian. Yang pertama aku akan cobain bakso Malang terlebih dahulu. Sahabat Daai bisa lihat dalam satu porsi ini udah banyak banget kondimen yang sahabat-sahabat Daai dapatkan. Nah, kita akan cobain baksonya terlebih dahulu. Yang namanya bakso Malang, pasti kunci enaknya adalah baksonya. Kata orang kalau baksonya nggak enak, berarti secara keseluruhan bakso Malang itu nggak enak. Nah, kita harus cobain ya sahabat Daai. Mari kita coba. Mari kita coba. Cihuy! Baksonya benar-benar kenyal, teksturnya daging banget sobat Daai. Cihuy! Baksonya surprisingly bener-bener kenyal, tekstur dagingnya dapat karena dia kayak padat. Jadi dia waktu digigit itu rada kayak melawan. Jadi bener-bener tekstur daging banget sahabat Daai. Ada hint aroma daging dan kuahnya ini clear broth. Jadi kayak kaldu sayuran yang sudah di-reduce lama. Jadi rasa umaminya bener-bener keluar. Nah, pangsitnya di sini bener-bener gendut-gendut semua nih sahabat Daai bisa lihat. Kita coba gigit ya sahabat Daai. Mari kita coba. Pangsitnya well seasoned nih, gurih dan enak banget. Feeling dalam pangsitnya bener-bener well seasoned, dibumbui dengan sangat baik. Walaupun udah direndam, tapi masih garing-garing. Si kulit pangsitnya itu masih bener-bener crunchy. Jadi tekstur dalamnya lembut, luarnya masih sangat garing sahabat Daai. Nah, yang berikutnya sahabat Daai, kita lanjut ke makanan berikutnya. Di sini ada soto Betawi nih, udah lengkap dengan nasi pula sahabat Daai. Nah, ini tentunya jadi pertanyaan ya sahabat Daai. Biasanya kalau soto khas Betawi itu kan kita pakainya daging sapi yang di-reduce dengan waktu yang sangat lama kan, sehingga menghasilkan kaldu yang benar-benar gurih atau umami dari rasa daging. Tapi kalau misalkan soto Betawi vegetarian dapat rasa umaminya dari mana sahabat Daai? Dan uniknya di sini soto Betawinya itu warnanya merah sahabat Daai karena ternyata soto Betawinya ini menggunakan bumbu rempah sehingga memberikan warna merah. Jadi ini bukan pewarna ya sahabat Daai. Nah, tapi sebelum itu mungkin aku pengen cobain kuahnya terlebih dahulu ya. Mari kita coba. Rasanya rich, rempahnya berasa, mirip sama soto Betawi asli. Surprisingly, ini ada hint soto Betawinya, Indian of the taste. Ternyata rasanya bener-bener rich, umami, gurih, asin, dan ada pedas-pedas dari si bumbu merahnya, dari cabai. Ini enak nih sahabat Daai. Kita cobain ya. Mari kita coba. Cihuy! Tekstur jamurnya benar-benar mirip daging sobat Daai. Enak! Cihuy! Ini ternyata mirip banget sama soto Betawi asli sahabat Daai. Ini sungguh ya, nggak bohong. Jamurnya sendiri bener-bener kayak memberikan tekstur daging. Jadi ada serat yang bisa digigit, terus teksturnya juga bukan yang waktu digigit langsung hancur, bener-bener kayak tekstur daging sahabat Daai. Aku ya paling doyan soto Betawi itu makanya harus pakai empingnya, karena buat rasanya jadi kayak lebih complicated, lebih lengkap, lebih perfect. Mari kita coba. Paling enak, emping itu harus direndam sampai dia benyek, baru dimakan pakai nasi. Wah. Kita lanjut ke makanan berikutnya ya sahabat Daai.
Ini adalah salah satu makanan favoritku. Karena menurutku nasi bakar itu rasanya bener-bener banyak gitu. Kenapa? Karena dia udah dibungkus pakai daun pisang yang aromatik, dibakar habis itu yang punya efek rasa smoky. Nah, di sini ini punya topping atau isiannya ikan balado kemangi. Oke, ini udah lengkap. Udah ada nasi, terus ada ikannya juga, sama ini kayaknya ada potongan tomat. Mari kita coba. Wow, sambal kemanginya approve. Tekstur ikannya juga mirip sama yang asli. Juara banget. Sambal kemanginya bener-bener enak banget. Sebagai pecinta kemangi, this one get approved from me. Karena menurutku ini enak banget. Kemanginya bener-bener berasa. Terus juga si ikannya beneran ada bau ikan gitu loh, sahabat Daai. Unik banget, padahal ini vegetarian kok bisa ya? Nah, kayaknya bagian luarnya itu di coating sama seaweed atau rumput laut. Jadi dia memberikan rasa atau aroma sea atau aroma laut gitu. Nah, ini yang buat rasanya mirip banget jadi ikan, sahabat Daai. Maybe this will get better kalau misalkan di dalamnya juga ditambahin potongan-potongan kecil nanas. Wah, itu bakalan jadi perfect banget, sahabat Daai. Next, lontong sayur. Wah. Nah, pasti sahabat Daai mikir, ini kuahnya sama rasanya dengan soto Betawi. Kira-kira sama nggak ya? Karena dari warna nih, warnanya mirip banget. Apakah jangan-jangan kuahnya sama, sahabat Daai? Dan di sini lontong yang dipakai adalah lontong daun dan mereka buat secara homemade. Jadi buat sendiri nih lontongnya, sahabat Daai. Mari kita coba, sahabat Daai. Ternyata rasa kuahnya itu berbeda. Kalau yang soto Betawi tadi rasanya lebih ke rempah-rempah. Kalau yang lontong sayur itu lebih milky, lebih creamy. Dan aku ngerasain kayaknya santannya lebih kuat untuk yang di lontong sayur nih, sahabat Daai. Karena menurutku rasa creaminess dari coconut milknya jauh lebih tinggi konsistensinya daripada si soto Betawi, sahabat Daai. Nah, kita langsung cobain si lontongnya ya. Lontong homemade yang dibuat langsung secara tradisional menggunakan daun pandan. Mari kita coba. Tekstur lontong yang unik dipaduin sama creamy dari kuahnya. Wih, mantap. Lontongnya itu bukan lontong yang nyatu, yang ketika kita potong benar-benar halus, nggak ada texture. Lontongnya ini masih ada bulir-bulir nasi rasanya. Padahal secara dari jauh ya nggak kelihatan ya, udah halus aja kan. Padahal dalamnya itu ada tekstur nasinya, sahabat Daai. Wow, unik. Kita akan beralih ke makanan berikutnya, sahabat Daai. Guest star kita pada hari ini, yakni kita ada gado-gado pengantin. Wow. Kalau orang Tangerang ngomongnya gado-gado penganten gitu ya. Nah, gado-gado ini udah menjadi Indonesian Heritage atau sebuah kebudayaan di Indonesia sejak tahun 1960 loh. Dipopulerkan dari tahun 1960 dan mulai berkembang di daerah Cikini awalnya. Tapi sekarang udah jadi kebudayaan Indonesia yang berkembang jauh karena merupakan akulturasi dari kebudayaan Tangerang dan juga Portugis. Kita cobain. Di sini juga udah lengkap banget. Ada telur, terus ada kentang, ini ada selada, ada kol, ada wortel, sama ada kerupuknya juga nih sebagai pendamping, sahabat Daai. Kita langsung cobain ya, sahabat Daai. Ini dalam satu gigitan udah lengkap ya. Seperti batagor dan siomay yang tadi, bumbu kacang di sini bener-bener nati, bener-bener teksturnya padat, dan ada chunks dari kacangnya juga nih, sahabat Daai. Mari kita coba. Mana nih pecinta gado-gado, yuk angkat tangannya. Ini sih enak banget, sahabat Daai. Sayurnya masih fresh-fresh banget nih. Enak banget, sahabat Daai. Gado-gado nih biasanya harus nih wajib pakai bawang-bawangan buat nambah rasa gurih, buat nambah rasa hin-hin aroma pedas ya kalau di gado-gado atau di bumbu kacangnya terutama. Tapi ini gado-gado vegetarian,
nggak pakai bawang-bawangan kok rasanya bisa seenak ini sahabat Daai. Wah, sayur-sayurnya juga semua masih segar, masih garing, masih krauk-krauk gitu ya kalau dimakan. Wah, kayak perfect aja sih sahabat Daai. Ini harus dimakan pakai nasi, ini pasti jauh lebih enak sahabat Daai. Lebih kenyang gitu ya, karena kan kita orang Indonesia. Nggak akan kenyang kalau nggak makan nasi kan sahabat Daai. Yang berikutnya kita akan makan pakai kerupuknya juga nih sahabat Daai. Mari kicop, mari kita coba. Apalah arti gado-gado tanpa kerupuk ya kan? Crunchy-nya itu jadi kayak lebih krauk-krauk. Dan pasti jauh lebih enak kalau makannya pakai emping melinjo. Karena emping itu kan punya rasa tersendiri ya. Punya rasa khas melinjonya. Ada pahit-pahit bitterness dari si melinjonya itself. Nih, mari kita coba sahabat Daai. Jadinya lebih fragrant, lebih wangi. Bitterness khas empingnya itu benar-benar buat rasanya itu jadi lebih delicate, lebih detail, lebih komplit. Nah sahabat Daai, setelah ini aku bakalan habisin semuanya. Perutku udah keroncongan, nggak sabar nih mau makan semuanya sahabat Daai. Tapi sebelum itu, kalau sahabat-sahabat Daai di rumah bertanya, kira-kira rekomendasi dari kamu apa aja sih Richard gitu kan? Nah aku akan rekomendasiin yang pertama itu ada soto Betawi. Karena rasanya bener-bener persis plek ketiplek sama soto khas Betawinya langsung. Lalu yang kedua ada nasi bakarnya, karena bener-bener wangi, fragrant, kemanginya, ikannya bener-bener just on point, well seasoned, sangat-sangat well seasoned. Sama kalau misalkan sahabat-sahabat Daai di rumah mau ngemil-ngemil ya kan, mau ngopi-ngopi sore hari tapi mau ada cemilannya, risolesnya juga bisa jadi salah satu opsi. Nah, nasi bakarnya juga banyak variannya loh sahabat-sahabat Daai, jadi ada yang varian rendang dan beberapa varian lainnya. Jadi kalau sahabat Daai tertarik nih, bisa langsung kunjungi ke Duta Warfek atau Duta Warung Vegan. Nah, kalau misalkan teman-teman ada saran ataupun rekomendasi restoran-restoran yang mungkin mau didatangi atau direview, boleh taruh di komen di bawah. Mana tahu restoran itu akan kita pilih untuk review-review kita berikutnya. Jadi sahabat-sahabat Daai jangan lupa saksikan kita terus di Cerita dan Rasa setiap hari Minggu. Dan saksikan kita di episode-episode berikutnya. Cerita dan Rasa, makan enak, makan sehat. Sampai jumpa sahabat Daai, aku mau lanjut makan dulu ya.